Kucing jantan ini sedang memberi susu kepada tikus Kiki, bahkan akan merawat kehidupan sehari-hari mereka seperti seorang pengasuh. Ternyata mereka bukan tikus biasa, melainkan tikus air yang hidup di tepi sungai. Mereka tidak makan sampah dunia manusia, juga tidak makan daging busuk yang dibuang manusia. Utamanya bertahan hidup dengan mengumpulkan buah-buahan liar. Namun tak diketahui kapan, manusia malah mulai mengembangkan lahan ini. Sarang keluarga tikus air menghilang. Semua makanan untuk musim dingin dikubur di bawah tanah. Ayah memberitahu mereka untuk menjadi kuat. Asalkan mengikuti sungai terus ke bawah, pasti akan menemukan tempat tinggal baru tanpa kehadiran manusia. Pemandangan di sepanjang jalan tidak hanya penuh dengan keingintahuan, tetapi juga penuh dengan bahaya. Seorang kucing kuning menemukan mereka. Ayah tikus membawa anak-anaknya bersembunyi di pintu gua tak berani keluar. Kucing kuning juga tidak ingin membiarkan mangsanya lari begitu saja. Dia berusaha keras untuk masuk. Namun sang ayah tikus malah berani melawan. Menyengat hidung musang, menyebabkan musang itu meraung kesakitan. Tidak butuh waktu lama untuk menyerah pada mangsa yang sulit ini. Baru di luar mereka menyadari, sulit untuk menemukan tempat tanpa kehadiran manusia di sini lagi. Untuk menghindari kucing, ayah tikus membawa mereka berjalan bersama sepeda. Pikiran cerdas membuat kucing di kota itu mundur. Akhirnya di tepi sungai kecil, kakak Toto mencium bau makanan. Ternyata di tanah ada banyak sekali hazelnut. Makanan di sini sudah cukup untuk mereka bertahan musim dingin, tanpa gangguan manusia. Dan tidak ada jejak musuh alam lainnya. Tanpa ragu merupakan tempat yang baik bagi kehidupan tikus sungai. Tiba-tiba hujan deras turun dari langit. Ayah tikus segera membawa anak-anaknya berlindung di bawah jembatan. Saat itulah penduduk asli tiba-tiba muncul. Mereka adalah tikus saluran di daerah ini. Dan juga penguasa daerah ini. Sebagai sesama tikus, ayah tikus ingin menetap di dekat sini. Namun pihak lain tidak ingin berbagi sumber daya. Dengan keras berusaha mengusir keluarga ini dengan kata-kata. Ayah tikus melihat situasi tidak menguntungkan dan ingin pergi dengan anak-anaknya. Namun tikus saluran tidak mau mengalah. Bahkan meminta mereka menyerahkan buah-buahan. Tata marah dan melemparkan buah-buahan ke sungai. Hal ini membuat keluarga tikus saluran benar-benar marah. Dua keluarga tikus mulai berlomba-lomba. Tikus sungai memanjat pagar. Namun tikus saluran tidak bisa memanjat. Langsung jatuh ke dalam air. Salah satunya berlari di atas. Satu lagi mengejar di bawah. Tak diketahui berapa lama mereka berlari. Akhirnya adik jatuh karena kelelahan. Mereka bersembunyi di bawah atap rumah manusia. Tikus saluran tidak lagi mengejar mereka. Keiichi benar-benar lapar. Dia bersiap mencari makanan di sekitar. Namun pada saat itu, dia bertemu dengan kelompok tikus lainnya. Ada apa? Apa yang putih itu? Itu adalah penyerang. Melihat anaknya dalam bahaya, ayah tikus segera menggendongnya dan berlari. Perangkap tikus yang jatuh secara tidak sengaja langsung menangkap pemimpin jahat. Sekarang mereka benar-benar telah menghina kekuatan kedua. Kota yang memang tidak terlalu besar. Mereka tidak bisa menemukan tempat berlindung mereka lagi. Mereka segera dikelilingi oleh tikus-tikus kota. Mustahil. Saluran air menjadi satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Mereka berjalan di bawah tanah. Akhirnya, tidak lama kemudian mereka berhasil melarikan diri dari kejaran. Namun mereka sudah 1 hari tidak makan. Anak kecil Keiichi bahkan pingsan karena kelelahan. Ayah tikus yang selalu kuat juga bingung harus bagaimana. Tiba-tiba suara terdengar dari saluran air. Mereka tidak tahu suara siapa itu. Namun satu-satunya harapan ada di depan mata. Ayah tikus juga tidak ingin menyerah. Di balik rumput air yang tumbuh lebat, mereka tidak tahu ada makhluk apa. Namun nada bicaranya ramah. Ayah tikus memilih untuk percaya pada mereka. Saat mereka keluar, mereka malah masuk ke wastafel manusia. Dan seekor tikus hitam telah menunggu mereka lama. Mereka sekarang berada di dalam perpustakaan. Jadi malam adalah waktu paling aman bagi mereka. Asalkan mereka tidak menyentuh buku-buku itu, manusia tidak akan pernah menemukan keberadaan mereka. Tikus hitam membawa mereka ke dapur. Di dalam pondok tersembunyi ini, ada banyak makanan yang disimpannya. Bagi keluarga tikus sungai yang kelaparan, mungkin ini adalah makanan lezat yang mereka hanya bisa impikan. Kaca yang keras dan aman. Sebagai perlindungan dari kucing dan serigala. Selama mereka bersedia tinggal, tikus hitam juga akan sangat menyambut. Mungkin karena terlalu lama sendirian. Regu juga berharap memiliki teman baru untuk hidup bersama. Pada akhirnya, tikus mana yang bukan hewan sosial? Apakah ada kemungkinan? Setelah lama berada di perpustakaan, tikus juga bisa menjadi seorang penyair. Suara cahaya turun di atas kepalaku. Sungai cahaya membawaku pergi. Aku ingin berhenti, tapi dasar sungai mulai runtuh. Dia adalah satu-satunya tikus di perpustakaan ini yang bisa membaca. Namun hari ini dia menyelamatkan keluarga tikus sungai yang tersesat. Keluarga ini pertama kali masuk ke kota. Anjing melihat mereka dan langsung menjijikkan. Kucing juga ingin memakannya. Bahkan tikus keluarga dekat pun tidak menyukai mereka. Beruntung bertemu dengan bos hitam. Keluarga tikus sungai akhirnya menemukan tempat tinggal yang tetap. Di sini tidak hanya makanan berlimpah, tetapi juga memiliki perlindungan yang kuat. Seperti kucing dan musang, musuh bebuyutan mereka, sama sekali tidak bisa masuk. Sebagai kakak tertua di sini, dia juga memperkenalkan pengetahuan dunia manusia kepada Tata. Tapi bagaimana mungkin tikus sungai kecil itu mengerti pepatah, buku adalah jendela dunia. Mereka berjalan-jalan di antara saluran. Mereka juga diam-diam mulai terbiasa dengan lingkungan yang asing ini. Begitu malam tiba, perpustakaan tidak lagi sepi. Kakak dan adik sangat suka bermain-main di sini. Namun mereka tiba-tiba menyadari bahwa buku-buku itu sebenarnya memiliki ekor. Kedua saudara kecil itu tertarik pada buku-buku. Baru setelah ditarik keluar mereka menyadari
Buku ini mencatat tentang kampung halaman mereka, cahaya sungai. Mereka terkejut. Namun pemimpin hitam menghentikan tindakan tidak bijaksana itu. Jika mereka ditemukan manusia menyentuh buku-buku, akan menjadi bencana bagi tikus-tikus. Setelah itu, tikus sungai kecil tidak pernah lagi menyentuh rak buku. Namun, mereka justru jatuh cinta pada makanan lezat dunia manusia. Tidak bisa dipungkiri, camilan yang dibuat manusia memang enak. Bahkan ayah tikus pun tidak tahan untuk memuji, enak sekali. Namun putra tertua, Tata, tiba-tiba jatuh cinta pada suara air yang mengalir. Suara air yang terus mengalir, membawa Tata kembali ke kehidupan desa masa lalu. Dan ayah tikus serta pemimpin hitam melihat semuanya. Mereka yakin anak-anak pasti merindukan rumah. Malam itu, pemimpin hitam kembali bersajak di bawah bulan. Tata menangis mendengar kerinduan yang mendalam. Sambil menghibur Tata, pemimpin hitam juga mengungkapkan rahasianya. Ternyata dia juga pernah memiliki kelompoknya sendiri. Namun karena beberapa alasan, kehidupan masa lalu tidak bisa kembali lagi. Sungai Chuanxi juga merupakan surga yang diimpikannya. Keluarga Hita harus membantunya jika ada kesempatan. Keesokan harinya, ayah tikus dan mereka akhirnya memilih berpisah. Dia ingin membawa anak-anak kembali ke lingkungan hidup tanpa gangguan manusia. Bos Hita merekomendasikan mereka untuk pergi melalui saluran air. Mereka bisa menghindari pandangan tikus rumah dan kembali ke dekat sungai. Meskipun mungkin tidak akan bertemu lagi. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Keyakinan bos hitam akan selalu bersama mereka. Ayah tikus membawa anak-anak melintasi saluran air kotor. Namun jalan di depan terlalu gelap. Mereka menggigit ekor satu sama lain agar tidak terpisah. Kehilangan arah di sekitar saluran air adalah hal yang paling berbahaya. Anak bungsu, Kiki, terlalu takut sehingga menggigit kakaknya terlalu keras. Menyebabkan ketiganya jatuh. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahaya yang lebih besar sedang mendekat. Air limbah sedang mengalir deras menuju mereka. Mereka melarikan diri sepanjang jalan. Untungnya, ada tumpukan sampah di pintu masuk kedua. Sehingga mereka berhasil terbebas sepenuhnya dari air limbah. Meningkatnya permukaan air tanah. Metode biasa sudah tidak bisa keluar dari saluran air. Kiki tiba-tiba memiliki ide untuk membuat mangkuk plastik sekali pakai manusia. Keluarga tikus sungai berlayar sekali lagi. Kecepatan kali ini tidak diketahui berapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Namun saat bergerak cepat, anak kecil Kiki tiba-tiba menghilang. Ayah berbalik dan melihat ke belakang. Kiki sudah jatuh ke dalam air. Ayah tikus ingin turun menyelamatkan anaknya tanpa memperdulikan bahaya. Saat Kiki hampir kehabisan tenaga, dia diselamatkan. Namun gelombang air yang lebih besar juga datang menderu. Setelah mereka terbawa keluar dari terowongan bawah tanah, hanya Tata yang masih sadar. Ayah terluka parah karena melindungi adik bungsu. Saat Tata bingung ingin menyelamatkan ayah atau adiknya terlebih dahulu, sebuah kucing berdiri di belakangnya. Diamlah sedikit. Pergi ke sana. Sangat berani. Tindakan refleks Tata membuat kucing tertawa. Namun dia tidak akan memakan tikus, melainkan kucing Russian Blue yang suka makan ikan. Melihat bahwa mereka tidak bermaksud jahat, Tata juga ikut ke rumah kucing. Tidak disangka penyelamat keluarga mereka adalah musuh bebuyutan mereka sendiri. Tata belum menyadari nenek akan segera datang. Namun kucing Russian Blue segera menyembunyikan mereka di bawah tubuhnya. Ah, Little Blue pergi jalan-jalan? Hai, kamu harus menyembunyikan diri dengan baik. Maaf. Saat kucing Russian Blue hendak melanjutkan kritikannya. Namun dia menemukan yang termuda sedang diam-diam minum susu. Gigi, Kiki, Bibi Blue juga bersiap-siap untuk mandikan mereka terlebih dahulu. Karena nenek sering lupa, maka makanan di rumah selalu cukup. Sebelum benar-benar merawat ayah dengan baik, kucing Russian Blue memperbolehkan mereka untuk tinggal di sini terus-menerus. Kucing jantan peliharaan ini sedang menyusui bayi tikus. Tidak hanya itu, dia juga harus menjadi ibu laki-laki bagi dua tikus. Agar tidak ketahuan oleh pemiliknya, kucing selalu melindungi anak tikus di bawahnya. Oh, Xiaolan pergi jalan-jalan? Bersembunyilah dengan baik saat makan. Maaf, dia juga akan berbagi makanan kucing yang enak dengan mereka. Bahkan ketika bertemu dengan kucing lain yang ingin berburu, dia akan segera muncul dan mengusir mereka. Melihat ayah tikus terus pingsan, dua bayi tikus air tinggal sementara di sini. Saat mandi, mereka tiba-tiba mencium aroma aneh. Xiaolan memberitahu mereka, bau ini berasal dari pewarna yang dibuat nenek. Itu adalah cairan ajaib yang bisa mengubah warna kain. Dibandingkan dengan itu, Xiaolan masih lebih peduli di mana cincin yang hilang oleh nenek. Kiki terpesona mendengar tentang pewarna. Di dalam hatinya, muncul sebuah ide berani. Malam itu, Kiki tiba-tiba menghilang. Dia diam-diam pergi ke tempat pewarna sendirian. Manfaatkan waktu siapapun. Membuka penutup tong pewarna merah. Saat dia hendak melompat, untungnya Xiaolan muncul dan menyelamatkannya. Kenapa? Apakah kamu ingin mati? Ternyata Kiki merasa rendah diri karena bulunya yang berbeda. Seluruh keluarga memiliki bulu merah yang seragam. Namun hanya dia yang memiliki bulu putih. Sesama tidak menyukainya. Mudah diserang oleh musuh alam. Meskipun ayah tikus selalu menghiburnya. Namun Kiki semakin merasa rendah diri. Xiaolan membawanya ke atas atap. Beritahu Kiki. Sebenarnya ini adalah warna keberuntungan yang diberikan oleh ibumu. Tikus mana yang bisa seimut kamu?
Jika ibumu masih bisa melihat, pasti akan merasa bangga. Kiki tersesat dalam pujian-pujian. Ternyata dirinya yang unik. Luka ayah tikus segera sembuh. Dia juga tidak menyangka. Menyelamatkan keluarganya sendiri. Ternyata musuh bebuyutannya sendiri. Namun kali ini mereka juga akan segera berpisah. Tak lama lagi musim dingin akan tiba. Mereka perlu mencari sarang baru untuk berhibernasi. Namun Kiki malah menghilang pada saat itu. Xiao Lan mengira dia pergi ke tempat pewarnaan kembali. Namun saat sampai di sini, tidak ada jejak Kiki. Mereka gelisah mencari dengan cepat. Namun Kiki sendiri muncul dari lemari. Ternyata dia tidak pernah lupa keinginan Xiao Lan untuk menemukan cincin itu kembali. Sekarang Kiki membantunya mewujudkannya. Jiji, Kiki, Tante, kamu sangat aneh. Tante sangat menyukaimu. Keluarga tiga orang mengucapkan selamat tinggal. Meskipun mungkin tidak akan bertemu lagi. Tapi hari-hari bersama Xiao Lan benar-benar bahagia. Keluarga tikus akhirnya kembali ke tepi sungai. Tempat ini sangat cocok untuk mereka tinggal. Namun lantai beton membuat mereka tidak bisa membuat sarang. Dan pada saat itu, seekor burung muda terjebak di celah batu. Dua anak tikus tidak tahan. Memohon dengan sangat agar ayah bisa menyelamatkannya. Tiga tikus bekerja sama dengan baik. Hanya untuk memindahkan burung muda ke tempat yang aman. Burung muda sekarang kedinginan dan lapar. Ayah tikus dan Tata memutuskan untuk mencari makanan di luar. Sementara Kiki tinggal untuk merawat luka burung muda. Ayah tikus menggali lubang di taman mencari makanan seperti cacing. Tiba-tiba dua burung muda menghampiri ayah tikus tanpa sebab. Ternyata mereka adalah orang tua burung muda. Mendengar kabar anak dibawa pergi oleh tiga tikus. Pasti akan terjadi kekacauan besar. Pada saat itu juga. Namun, anak burung malah keluar sendiri. Bahkan tanpa sengaja belajar terbang. Ternyata mereka salah menuduh orang. Untuk membalas budi menyelamatkan nyawa. Mereka bersiap membantu keluarga tikus sungai mencari tempat tinggal. Burung gereja adalah ahli mata-mata langit yang handal. Dengan cepat mereka menemukan tanah kosong tanpa hewan lain. Tujuan akhirnya ditetapkan. Tiga tikus sungai berangkat malam menuju rumah baru mereka. Mereka bersiap naik bus untuk mempersingkat perjalanan. Asalkan bersembunyi di atas sapu tangan. Manusia tidak akan bisa menemukan mereka. Stasiun berikutnya segera tiba. Namun bukan tujuan akhir mereka. Bus terus melaju. Mereka berbicara diam-diam tentang masa depan yang cerah. Sinaran air di permukaan tepat memantul di atas bus. Ayah tikus tahu. Mereka telah sampai di tujuan mereka. Bus berhenti lagi. Ayah tikus segera berlari ke pintu dengan dua anak tikusnya. Ternyata pintu bus tidak terbuka, tapi sedang menunggu lampu merah hijau. Ayah tikus tidak bisa peduli lagi. Dia kembali dan membuka pintu bus. Dua anak tikus berhasil turun. Sedangkan ayahnya tertinggal di dalam bus. Semua orang mulai memukulnya, mengusirnya. Ayah tikus juga melompat keluar jendela. Tanpa sengaja mereka sampai di tepi sungai. Tapi saat mereka bersiap untuk merayakan, langit tiba-tiba turun salju. Mereka tidak punya kesempatan untuk membuat sarang dan berhibernasi. Di malam hari, mereka sementara menemukan tempat perlindungan. Namun ketika angin kencang bertiup, tutup panci hampir menimbun mereka. Tidak ada pilihan. Keluarga tikus mulai petualangan mencari rumah baru lagi. Dan Kiki hampir tidak bisa bertahan. Tiga tikus saling berpelukan di atas salju untuk menghangatkan diri. Katanya, asalkan mereka saling berpelukan, mereka tidak akan kedinginan lagi. Perlahan-lahan mereka tidak tahu berapa lama mereka terbaring di salju. Saat pingsan. Namun tanpa disengaja ditemukan oleh keluarga tikus sungai setempat. Akhirnya mereka menemukan rumah baru. Juga menuju cahaya sungai dalam mimpi. Jika kehidupan layak untuk kita berani, saya percaya pada Anda di depan layar. Pasti akan maju tanpa ragu.